Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihadihi ila yaumiddin wa ba'd. Ikhwani wa akhwati a'azanallahu iyakum. Insyaallah kita akan lanjutkan pembacaan matan Al-Aqidah Al-Wasithiyah yang ditulis oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Pada pertemuan terakhir pekan kemarin kita sampai di halaman 23, yaitu penjelasan muallif Syekhul Islam terkait sifat al-ulu, ketinggian Allah Subhanahu wa taala di atas seluruh makhluknya, beristiwa di atas arsy, dan sifat ma'iyah, kebersamaan Allah Subhanahu wa taala bersama dengan makhluknya. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'anul Karim menjelaskan dua sifat ini, yaitu sifat al-ulu, ketinggian, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala zat yang maha tinggi, baik ketinggian zat maupun ketinggian sifat. Ketinggian zat artinya zat Allah maha tinggi di atas seluruh makhluknya. Ketinggian zat artinya zat Allah maha tinggi di atas seluruh makhluknya. Atau ketinggian sifat, bahwasanya sifat-sifat Allah adalah sifat-sifat yang tinggi, sifat-sifat yang sempurna, jauh dari kekurangan. Bersama dengan itu Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang ma'iyahnya, yaitu sifat bersamanya Allah dengan makhluk. Maka di dalam memahami hal ini, Ahlu Sunnah menjelaskan bahwasanya kedua sifat ini tidak bertentangan, antara sifat ketinggian Allah dan sifat bersamanya Allah dengan makhluk. Ini tidak bertentangan, karena kebersamaan Allah dengan makhluk itu tidak memberikan konsekuensi Allah bersatu atau bercampur dengan makhluknya. Allah maha tinggi zatnya, tidak bersama zatnya bersatu dengan makhluk. Adapun ma'iyah di sini yang dimaksud adalah ilmu Allah Subhanahu wa taala. Ilmu Allah Subhanahu wa taala senantiasa meliputi makhluknya. Karena itulah Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat-ayat yang menjelaskan tentang sifat ma'iyah bersamanya Allah Subhanahu wa taala, Allah kaitkan dengan keilmuannya, Allah kaitkan dengan pengetahuannya, bahwasanya Allah senantiasa mengetahui apapun yang dilakukan oleh makhluk. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Huwallazi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyam, tsumma istawa 'alal 'arsy." Dialah Allah zat yang telah menciptakan langit-langit dan bumi di dalam 6 masa, kemudian dia bersemayam di atas arsy. Ya'lamu ma yaliju fil ardi wa ma yakhruju minha wa ma yanzilu minas sama'i wa ma ya'ruju fiha. Allah mengetahui apa saja
yang masuk ke dalam bumi dan yang keluar darinya, apa yang turun dari langit dan apa yang naik kepadanya. Kemudian Allah mengatakan wa huwa ma'akum aina ma kuntum, dan Allah bersama kalian dimanapun kalian berada. Maksudnya Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa mengilmui kalian dimanapun kalian berada. Dimanapun keberadaan kita, apapun kondisi kita, maka ilmu Allah senantiasa menyertai kita. Tidak ada yang luput dari pengetahuan Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu Allah menyebutkan dalam lanjutan ayat ini, wallahu bima ta'maluna basir. Dan Allah Maha mengetahui, Maha melihat apa yang kalian kerjakan. Allah Maha melihat apa yang kalian kerjakan. Kemudian sifat ma'iyah Allah, bersamanya Allah Subhanahu wa ta'ala dengan makhluknya ini, para ulama menjelaskan ada dua macam. Ada ma'iyah yang sifatnya am, umum. Artinya ini berlaku untuk semua makhluknya. Ma'iyah yang sifatnya umum berlaku untuk seluruh makhluknya, mukmin maupun kafir, yang beriman maupun yang tidak beriman. Dan ma'iyah yang sifatnya umum inilah termasuk sifat zat. Karena ikhwani wa akhwati a'azanallah yakum, nanti di dalam memahami sifat-sifat Allah ada namanya sifat zatiyah, ada sifat fi'liyah. Sifat zatiyah itu adalah sifat yang senantiasa ada pada diri Allah, melekat pada zatnya, tidak pernah terlepas darinya. Itu sifat zatiyah. Seperti ilmu, ya, kalam, berbicara, ya. Kemudian yang kedua sifat fi'liyah, sifat terkait dengan perbuatan. Sifat fi'liyah ini adalah sifat yang Allah ada pada diri Allah sesuai dengan kehendaknya. Sesuai dengan kehendaknya Allah berbuat, maka Allah ya adakan sifat tersebut. Kalau Allah tidak, maka Allah tidak adakan sifat tersebut. Ini sifat fi'liyah terkait dengan perbuatannya sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ma'iyah ini ada yang menjadi sifat zatiyah, ada yang menjadi sifat fi'liyah. Ma'iyah yang menjadi sifat zatiyah adalah ma'iyah yang dimaknai dengan ilmu Allah. Bahwasanya ilmu Allah, pengetahuan Allah itu senantiasa ada bersama dengan para makhluknya, tidak pernah terlepas. Artinya tidak ada satupun keadaan di mana makhluk, siapapun makhluk tersebut terlepas dari pengawasan Allah, dari ilmu Allah, dari pengetahuan Allah. Ya, karena ini sifat zat, Allah senantiasa bersama dengan makhluknya. Allah senantiasa mengilmui mereka, mengetahui keadaan-keadaan mereka. Ini yang disebutkan di dalam ayat yang disebutkan di dalam surah Al-Hadid, wa huwa ma'akum aina ma kuntum, dan Allah bersama kalian dimanapun kalian berada. Allah Maha melihat apa yang kalian lakukan. Ini sifat zat. Artinya Allah senantiasa melihat apapun yang kita lakukan, mengetahui apa yang kita lakukan. Adapun ma'iyah yang kedua adalah ma'iyah yang sifatnya khusus. Kebersamaan Allah yang sifatnya khusus ini yang memberi konsekuensi adanya pertolongan Allah, penjagaan Allah, pembelaan Allah, dan pemeliharaannya. Ini ma'iyah khas, ma'iyah yang sifatnya khusus. Yang ini Allah berikan ma'iyah seperti ini kepada hamba-hambanya yang beriman, hamba-hamba yang bertakwa kepadanya. Innallaha ma'as sabirin.
Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Artinya Allah akan senantiasa menjaga, memelihara, membela orang-orang yang bersabar. Ini ma'iyah yang sifatnya khusus. Kemudian kita akan masuk pada bagian yang berikutnya, yaitu pada halaman 23 bagian bawah, wujubul iman bi qurbillahi min khalqih. Kewajiban beriman dengan sifat kedekatan Allah dengan makhluknya, dari makhluknya. Wajibnya mengimani sifat dekatnya Allah dari makhluknya. Wa anna dzalika la yunafi 'uluwahu wa fawqiyatahu. Dan bahwasanya sifat kedekatan Allah Subhanahu wa taala dengan makhluk itu tidak bertentangan dengan sifat ketinggian Allah dan keberadaan Allah di atas seluruh makhluknya. Bahwasanya sifat kedekatan Allah dengan makhluknya itu tidak bertentangan dengan sifat ketinggiannya dan keberadaannya di atas seluruh makhluknya. Kita bacakan perkataan Syekhul Islam. Kata beliau, wa qad dakhala fi dzalika al-iman bi annahu qaribun mujibun. Dan masuk di dalam hal itu, maksudnya di dalam hal itu artinya di dalam bagian beriman kepada Allah, masuk di dalam bagian beriman kepada Allah, yaitu beriman bahwasanya Dia Allah qaribun, maha dekat, mujibun, dan senantiasa menjawab permohonan hambanya. Ini di antara sifat Allah Subhanahu wa taala. Allah adalah Zat yang maha dekat dengan hambanya dan Allah menjawab permohonan-permohonan mereka. Kama jama'a baina dzalika fi qawlihi, sebagaimana Allah menggabungkan dua sifat ini, sifat kedekatannya dengan makhluk dan menjawabnya Allah terhadap permohonan mereka. Allah sebutkan di dalam surah Al-Baqarah ayat 186, wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib. Kata Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni, dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu wahai Nabi, 'anni, tentang diriku. Allah katakan, apabila para hambaku bertanya kepada engkau wahai Nabi, 'anni, tentang diriku, fa inni qarib, maka ketahuilah sesungguhnya aku adalah dekat. Allah sebutkan sendiri, fa inni qarib, sesungguhnya aku dekat. Ujibu da'watad da'i idza da'an. Kemudian di dalam sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, innal ladzi tad'unahu aqrabu ila ahadikum min 'unuqi rahilatihi. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya zat yang kalian senantiasa berdoa kepadanya, zat yang kalian seru, aqrabu ila ahadikum, adalah lebih dekat kepada salah seorang di antara kalian, min 'unuqi rahilatihi, daripada leher hewan tunggangannya. Ini disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya Allah yang senantiasa kita seru, Allah yang senantiasa kita berdoa kepadanya,
kata Nabi, lebih dekat daripada kalian, lebih dekat dari kalian daripada leher hewan tunggangannya. Wa ma dzukira fil kitabi wa sunnati min qurbihi wa ma'iyatihi la yunafi ma dzukira min 'uluwihi wa fawqiyatihi. Kemudian Syekhul Islam mengatakan, dan apa yang telah disebutkan di dalam Al-Quran maupun hadis, di dalam kitab dan sunnah, tentang sifat kedekatan Allah dan kebersamaan Allah dengan makhluknya, itu tidak bertentangan dengan apa yang disebutkan juga tentang sifat ketinggian Allah dan keberadaan Allah di atas seluruh makhluknya. Fa innahu subhanahu laisa kamitslihi syai'un fi jami'i nu'uti. Karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak ada satupun perkara yang menyerupainya di dalam semua sifat-sifatnya. Artinya sifat-sifat Allah Rabb kita itu tidak ada satupun makhluk yang bisa menyerupainya. Sehingga tidak bisa kita kiaskan antara sifat Allah dengan sifat makhluk. Karena mungkin ada sebagian di antara kita mungkin terheran bagaimana sesuatu yang dikatakan dekat tetapi itu tinggi di atas segala sesuatu. Kalau itu makhluk mungkin itu sesuatu yang mustahil. Tetapi pada diri Allah Subhanahu wa taala Allah mengatakan laisa kamitslihi syai'un. Tidak ada satupun perkara yang menyerupainya, termasuk di dalam sifat-sifatnya. Itulah Rabb kita. Allah Maha dekat di dalam ketinggiannya, Allah tinggi di dalam kedekatannya. Kemudian beliau mengatakan wa huwa 'aliyyun fi dunuwihi qaribun fi 'uluwihi. Dia Allah adalah zat yang maha tinggi di dalam kedekatannya dengan hamba-hambanya. Wa qaribun, dan maha dekat fi 'uluwihi, di dalam ketinggiannya. Inilah ikhwani wa akhwati, Bapak Ibu sekalian rahimanallahu yakum, di antara sifat Rabb kita, Tuhan kita yang senantiasa harus kita imani. Kemudian kita akan bacakan penjelasan Syekh Fauzan apa yang disampaikan oleh Syekhul Islam untuk menambah penjelasan tadi. Kata Syekh Fauzan, lamma qarara al-musannif wujub al-iman bi 'uluwi Allah subhanahu ala khalqihi wa istiwa'ihi ala 'arsyihi, nabba fi hadzal fasl illa annahu yajibu ma'a dzalik al-iman bi annahu qaribun min khalqihi. Kata Syekh Fauzan, ketika Syekhul Islam telah menjelaskan kepada kita ya tentang wajibnya bagi kita setiap muslim untuk meyakini, untuk mengimani tentang sifat ketinggian Allah di atas semua makhluknya dan sifat istiwanya Allah, bersemayamnya Allah di atas arsy-Nya, maka di sini Syekhul Islam memberikan tanbih, memberikan peringatan di dalam pembahasan ini bahwasanya wajib juga bagi kita untuk beriman bahwasanya Allah maha dekat dari makhluk. Sehingga jangan sampai ada seseorang yang salah paham dengan nas-nas yang ada. Karena kedua-duanya Allah sebutkan. Kedua-duanya sifat ketinggian Allah dengan sifat kedekatan Allah dengan makhluk Allah sebutkan semua di dalam Al-Quran. Dan kita memahami bahwasanya Al-Quran itu datang dari zat yang satu, dari Allah Rabbul Alamin, dan tidak mungkin ada pertentangan di dalamnya ya. Maka sikap Islam adalah memahami dua nas yang mungkin secara zahir terlihat bertentangan, bagaimana kita memahami. Maka kata kunci yang harus kita pahami apa? Allah mengatakan laisa kamitslihi syai'un, ini kaidahnya. Bahwasanya di dalam memahami sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala itu tidak bisa disamakan dengan sifat-sifat makhluk.
Karena kebanyakan orang-orang yang menolak kedua sifat ini, di mana mereka tidak mengakui tentang ketinggian Allah, karena mereka memahami tentang kedekatan Allah dengan makhluknya. Bagaimana sesuatu yang dekat dikatakan tinggi jauh di atas sana? Karena mereka membangun penolakan tersebut di atas penyamaan Allah dengan makhluknya. Memahami antara kedua sifat itu pada diri makhluk. Itu kesalahannya di situ. Ya. Kenapa mereka tidak mau menerima tentang sifat ketinggian Allah dan sifat kedekatan Allah dengan hambanya? Karena mereka memahami dengan logikanya makhluk. Padahal Allah mengatakan laisa kamitslihi syai'un. Maka Ahlus Sunnah wal Jamaah meyakini Allah Maha Tinggi, ya, di atas seluruh makhluknya, dan di sisi lain Allah sangat dekat kepada makhluknya, dan itu sesuatu yang tidak mustahil bagi zat yang memiliki kebesaran dan keagungan. Itu bukan perkara yang mustahil bagi Allah Subhanahu wa taala, zat yang memiliki semua sifat-sifat kesempurnaan. Adapun bagi makhluk yang tidak memiliki sifat kesempurnaan, maka itu perkara yang tidak mungkin. Qauluhu wa qad dakhala fi dzalik, perkataan Syekhul Islam masuk di dalam hal itu, ay fil imani billah, maksudnya di dalam bagian beriman kepada Allah. Jadi mengimani sifat-sifat seperti ini bagian dari rukun iman yang pertama, al-imanu billah. Beriman dengan Allah. Ya. Karena kata para ulama, beriman kepada Allah itu mencakup 4 perkara. Yang pertama, beriman dengan wujudnya Allah Subhanahu wa taala. Meyakini tentang keberadaan Allah Subhanahu wa taala. Dan ini hampir-hampir tidak ada manusia yang menolaknya kecuali orang-orang yang sombong. Hatta orang-orang yang tidak Islam pun mereka mengakui. Mungkin orang-orang yang tidak beragama pun mengakui ada Sang Pencipta. Ya, beriman dengan keberadaan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, bagian dari beriman kepada Allah adalah al-imanu bi rububiyyatihi. Beriman dengan sifat-sifat rububiyah Allah. Apa itu sifat-sifat rububiyah? Sifat-sifat ketuhanan, sifat-sifat kesempurnaan. Allah Maha memberi rezeki, Allah Maha menciptakan, Allah Maha mengatur seluruh makhluknya, mengurusi seluruh makhluknya. Ya. Itu sifat-sifat rububiyah, penjagaan Allah. Ya. Bahwasanya Allah lah yang mendatangkan manfaat maupun madarat. Allah lah yang di tangannya segala sesuatu. Kemudian yang ketiga, al-imanu bi uluhiyatihi. Beriman dengan sifat uluhiyah Allah. Bahwasanya Allah adalah satu-satunya zat yang wajib bagi kita untuk memberikan pengagungan, memberikan ibadah, ketakutan, harapan, cinta, semuanya. Perkara-perkara ibadah, doa-doa itu tidak boleh diberikan kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala, dan tidak boleh kita memberikan kepada yang lain. Kemudian yang terakhir, yang keempat, wal iman bi asma'ihi wa sifatihi. Beriman dengan nama-nama Allah dan juga sifat-sifat Allah yang Allah jelaskan di dalam Al-Quran maupun di dalam hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan sekarang kita masuk bagian yang keempat ini. Itu kita mengimani tentang sifat-sifat Allah yang Allah jelaskan di dalam Al-Quran maupun hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Di antaranya adalah sifat ketinggiannya dan sifat ma'iyah bersamanya Dia dan dekatnya Allah dengan makhluk. Ya, pada azan kita lanjutkan.
Syekhul Islam mengatakan wa qad dakhala fi dzalika, dan masuk di dalam hal itu, yaitu di dalam bagian beriman kepada Allah, yaitu beriman bahwasanya Allah zat yang maha dekat, maksudnya maha dekat dari makhluknya, mujibun, senantiasa menjawab doa-doa permohonan makhluknya. Sebagaimana Allah gabungkan dua sifat ini, sifat kedekatannya dan sifat mujib atau menjawab semua permohonan hambanya di dalam Al-Quranul Karim surah Al-Baqarah 186 tadi. Kata Syekh Fauzan, warada bisabab nuzul hadhil ayat. Adapun asbab nuzul turunnya ayat ini, Al-Baqarah ayat 186 ini, kata Syekh Fauzan, ada seseorang datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada seseorang datang menemui Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kemudian dia mengatakan, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, aqribun Rabbuna fanunaji. Apakah Rabb kita itu dekat sehingga kita bermunajat? Au ba'idun fanunadi, atau Rabb kita itu jauh sehingga kita perlu menyerunya. Munajat itu memanggil dengan diri, itu munajat. Kalau munadi artinya berseru, teriak. Ada seorang sahabat datang kepada Rasulullah SAW bertanya, wahai Rasulullah, wahai utusan Allah, Tuhan kita itu dekat atau jauh? Kalau dekat berarti kita cukup bermunajat, ya, tidak perlu berteriak-teriak. Karena kalau dekat berarti kita cukup memohon dengan diri, itu munajat namanya. Sebagaimana kebanyakan doa-doa Rasulullah demikian. Au ba'idun, atau Tuhan kita itu jauh dari kita sehingga kita perlu memanggilnya, berteriak, menyerunya. Masa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi pun terdiam. Nabi terdiam menunggu wahyu dari pertanyaan sahabatnya ini. Fanazalat hadhil ayah, maka turunlah ayat ini. Sebagaimana diriwayatkan oleh Ibnu Jarir dan Ibnu Abi Hatim di dalam kitab As-Siqah dan Abu Syekh di dalam Al-Uzmah. Ini di antara sebab nuzul ayat ini.
fa inni qarib. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib. Allah mengatakan apabila ada hambaku yang bertanya tentangku, apakah dekat atau jauh, fa inni qarib, maka ketahuilah sesungguhnya aku dekat. Ya. Maksudnya dekat dari ya orang yang memanggilnya, orang yang berdoa. Ujibu da'watad da'i idza da'an. Aku senantiasa menjawab ya seruan-seruan orang yang menyeru, permohonan-permohonan orang yang berdoa, idza da'ani, apabila dia berdoa kepadaku. Hadza yadullu 'ala al-isyar ila al-munajat bid-du'ai biduni raf'i saut. Ini menunjukkan adanya bimbingan bagi kita ketika berdoa dengan cara munajat. Ya, memohon dengan suara yang lirih, dengan tanpa berteriak-teriak. Kama fi qouli sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana di dalam sabda Nabi yang lain, Nabi mengatakan innal ladzina tad'unahu aqraba ila ahadikum min 'unuqi rahilati. Sesungguhnya Allah, zat yang kalian seru, zat yang kalian panggil, yang kalian berdoa kepadanya, itu lebih dekat kepada salah seorang di antara kalian daripada leher tunggangannya. Wa fi hadhihi al-ayah wa hadha al-hadith dalalatun ala qurbillahi ta'ala min ad-da'i bi ijabatihi. Di dalam ayat ini dan juga hadis yang disebutkan oleh penulis di sini, ini ada dalalah, ada petunjuk tentang sifat kedekatan Allah dari orang-orang yang berdoa. Biijabatihi, dengan mengabulkan permohonannya. Wa hadzal qurbu la yunaqidu uluwah. Dan kedekatan Allah ini tidak bertentangan dengan sifat ketinggiannya. Sebagaimana ditegaskan oleh Syekhul Islam, bahwasanya apa yang disebutkan di dalam Al-Quran dan hadis tentang sifat dekatnya Allah dan bersamanya Allah itu tidak bertentangan dengan yang juga disebutkan tentang sifat ketinggian dan keberadaan di atasnya Allah di atas seluruh makhluknya. Li'annal kulla haqqun, karena semuanya adalah kebenaran. Baik sifat kedekatan, sifat ma'iyah kebersamaan, atau al-ulu sifat ketinggian, fauqiyah keberadaan Allah di atas semua makhluk, itu semua adalah benar pada diri Allah. Ya, wal haqqu la yatanaqidu, kebenaran itu tidak mungkin saling bertentangan. Dan karena Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan laisa kamitslihi syai'un fi jami'i nu'utihi. Tidak ada satupun yang serupa dengan Allah di dalam semua sifat-sifatnya. Fala yuqal, maka tidak boleh dikatakan idza kana fawqa khalqi fa kaifa yakunu ma'ahu. Kalau Allah di atas seluruh hambanya, bagaimana Allah bersama dengan mereka? Lianna hadha su'al nasi'un an tasawwurin khata'in. Ya, kata Syekh Fauzan, tidak boleh bagi seorang hamba ketika Allah menjelaskan sendiri bahwasanya dia di atas seluruh makhluknya, dia ya tinggi di atas semua makhluknya, di sisi lain dia maha dekat dengan makhluknya, bersama ilmunya dengan makhluknya. Kemudian kita menanyakan bagaimana mungkin ya sesuatu yang di atas semua makhluknya dikatakan bersama dengan mereka. Kata Syekh Fauzan, pertanyaan ini timbul karena adanya kesalahpahaman di dalam memahami sifat Allah. Ya. Wa huwa qiyasuhu subhanahu bi khalqi, yaitu ketika dia mengkiaskan atau membandingkan Allah dengan makhluk. Artinya kalau kedua sifat ini ditanyakan pada haknya makhluk, iya. Bagaimana makhluk dikatakan jauh di atas semua yang lainnya kemudian dia bersamanya? Ini suatu tidak mungkin pada diri makhluk. Tetapi pada diri Allah ini sesuatu yang mungkin karena Allah tidak sama dengan makhluknya.
Wa hadza qiyasun batil, dan ini kias seperti ini adalah batil, tidak benar, karena Allah Subhanahu wa taala telah menegaskan laisa kamitslihi syai'un. Oleh karena itulah Syekh Utsaimin juga menjelaskan, beliau mengatakan wa idza kana Rasul alaihi salatu wassalam yaqulu innahu aqrabu ila ahadikum min 'unuqi rahilati. Kata Syekh Utsaimin, kalau Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah menjelaskan bahwasanya dia Tuhan kalian itu lebih dekat kepada salah seorang di antara kalian daripada leher tunggangannya, wala yalzimu an yakuna Allahu nafsahu fil ardi bainahu wa baina 'unuqi rahilati. Perkataan Nabi seperti ini, ya, apa yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya Allah lebih dekat dari kalian daripada leher tunggangannya, ini tidak memberikan kelaziman, tidak memberikan keharusan bahwasanya zat Allah itu di bumi dan ada di antara orang tersebut dan lehernya dan tunggangannya. Itu bukan berarti demikian, ya. Demikian juga ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan di dalam sabda beliau lain, fa innallaha qibala wajhil musalli, sesungguhnya Allah ada di hadapan orang yang sedang sholat. Makanya di antara adab tidak boleh kalau kita meludah ke depan, ya, tapi ke bawah atau ke kiri. Nabi mengatakan fa innallaha qibala wajhil musalli, sesungguhnya Allah ada di hadapan orang yang sedang sholat. La yastalzimu an yakuna Allahu wa bainahu wa bainal jidar in kana yusalli ilal jidar. Ucapan Nabi seperti ini tidaklah memberikan kelaziman, keharusan, pemahaman bahwasanya Allah itu di antara dia dan tembok. Kan maka seseorang sholat sutrahnya tembok. Ya, kita sholat pembatas kita ada tembok di situ. Ketika Nabi mengatakan sesungguhnya Allah ada di hadapan orang sholat, itu tidak ada satu sahabat yang memahami berarti Allah ada di antara tembok dan orang tersebut. Bukan seperti itu, ya. Tidak pernah dipahami demikian, ya. Jadi ucapan Nabi seperti ini, Allah ada di hadapan orang sholat, bukan berarti zat Allah, ya, ada di antara orang sholat dan tembok di atas seperti itu, ya. Bukan seperti itu. Kenapa? Karena Allah zat yang maha besar, maha agung, Allah maha sempurna, dan Allah maha tinggi dari seluruh makhluknya. Wa kadzalika la yalzimu min qurbi an yakuna fil ardi. Demikian juga ketika Allah mengatakan sesungguhnya inni qarib, aku dekat, bukan berarti Allah zat ada di bumi. Li'anna Allah laisa kamitsli syai'un fi jami'i sifatihi, karena Allah tidak bisa diserupakan dengan apapun di dalam semua sifat-sifatnya. Wa huwa muhitun bi kulli syai', dan Allah itu meliputi semua segala sesuatu. Segala sesuatu diliputi oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Ilmunya, ya, di ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala. Fal qurbu wal 'uluwu yajtami'ani fi haqqi. Maka sifat kedekatan dan sifat ketinggian itu semuanya, ya, berkumpul pada hak Allah Subhanahu wa taala. Jadi sifat kedekatan dan sifat ketinggian itu semuanya ada pada Allah Subhanahu wa taala. Li'azamatihi wa kibriyai wa ihatatihi. Karena keagungan Allah, kebesaran Allah, dan meliputinya Allah terhadap segala sesuatu. Karena Allah maha besar, Allah maha agung, dan Allah meliputi seluruh makhluknya. Wa anna as-samawati sab'a fi yadihi ka khardalin fi yadil 'abdi. Kata Syekh Fauzan menjelaskan berdasarkan dalil-dalil yang ada, sesungguhnya langit-langit yang 7 itu di tangan Allah seperti sebuah biji di tangan hamba. Itu menunjukkan betapa besarnya Allah Subhanahu wa taala. Langit-langit yang 7
di tangannya seperti biji di tangan hamba. Fa kaifa yastahilu fi haqqi man hadza ba'du 'azamati. Bagaimana kita merasa terheran-heran kepada zat yang seperti ini sebagian di antara penjelasan kebesaran. Ya. Langit yang 7, bumi dan semua langit itu kecil sekali di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. An yakuna fawqa 'arsyihi wa yakruba min khalqihi kaifa yasha wa huwa 'alal 'arsy. Bagaimana kita merasa terheran zat yang maha besar seperti ini, langit yang 7 itu sesuatu yang kecil di hadapannya, ya. Kita merasa terheran bahwasanya Allah di atas arsy-Nya, Allah senantiasa dekat dari semua makhluknya sebagaimana yang Allah kehendaki, dan Allah di atas arsy-Nya. Wa huwa 'aliyyun fi duluwihi qaribun fi 'uluwihi. Maka Syekhul Islam mengatakan sesungguhnya Allah adalah zat yang maha tinggi di dalam sifat kedekatannya. Allah senantiasa tinggi dari seluruh makhluknya, bersamaan itu dia dekat dengan hambanya. Allah maha tinggi di dalam sifat kedekatan terhadap hambanya, dan Allah maha dekat di dalam sifat ketinggiannya dari seluruh makhluknya. Subhanahu wa ta'ala, maha suci Allah dan maha tinggi dia. Kama dallat ala dzalika nususul kitabi wa sunnah wa ajma' alaihi ulama'ul millah wa huwa min khasaisi subhanahu. Sebagaimana kalimat ini, yaitu Allah maha tinggi di dalam kedekatannya dan Allah maha dekat di dalam ketinggiannya, ini ditunjukkan oleh nas-nas Al-Quran maupun hadis maupun ijma' kesepakatan seluruh umat Islam, kaum muslimin, ulama-ulama kaum muslimin. Dan ini termasuk di antara kekhususan Allah Subhanahu wa ta'ala yang tidak ada pada makhluk. Sehingga ketika seorang hamba mengetahui hal ini, dia semakin mengetahui tentang kebesaran penciptanya, bahwasanya Allah dengan ketinggiannya, dengan kemuliaannya, Allah senantiasa dekat dengan dirinya, mengetahui apapun yang dia lakukan, dan maha mendengar bahkan bisikan-bisikan hatinya pun Allah mengetahuinya. Ini di antara sifat kedekatan Allah dengan makhluknya. Ini ikhwani wa akhwati, Bapak Ibu sekalian, pembahasannya disampaikan oleh Syekhul Islam. Kemudian pada pembahasan berikutnya, pasal yang berikutnya, beliau mengatakan adik-adiknya suaranya jangan kencang-kencang ya. Ya, di pasal berikutnya beliau membawakan pasal pembahasan wujubul iman bi annal Qur'an kalamullahi haqiqatan. Kewajiban untuk beriman meyakini bahwasanya Al-Quran adalah ucapan Allah sebenarnya, secara hakiki, bukan kiasan. Fasal ini, ikhwani akhwati azanallah yakum, disampaikan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah karena ada sebagian di antara golongan yang menyelisih Ahlus Sunnah wal Jamaah, Firqatul Najiyah, mereka tidak meyakini Al-Quran itu kalamullah. Mereka tidak meyakini Al-Quran itu ucapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi mereka meyakini Al-Quran itu makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala sebagaimana makhluk-makhluk yang lainnya. Dan pembahasan ini telah banyak ya dibantah oleh para ulama-ulama sunnah sebelumnya. Ya. Apakah Al-Quran itu ucapan Allah, kalam Allah?
Berarti termasuk salah satu di antara sifat, karena ucapan itu sifat. Atau Al-Quran itu adalah ciptaan Allah, makhluk Allah, sebagaimana makhluk-makhluk Allah yang lain. Maka Ahlus Sunnah wal Jamaah berdasarkan nas-nas dalil dari Al-Quran maupun dari Sunnah dan juga dari ijma' para sahabat, mereka meyakini Al-Quran adalah kalamullah. Al-Quran adalah perkataan Allah, ucapan Allah, bukan makhluk. Ya, Al-Quran adalah kalamullah, ucapan Allah, dan bukan makhluk ciptaannya. Beliau mengatakan wa minal imani billahi wa kutubihi, dan termasuk bagian dari beriman kepada Allah dan kitab-kitabnya. Ini masuk di dalam pembahasan tentang beriman kepada Allah, karena Al-Quran itu sifat Allah, ucapan Allah itu sifat Allah. Wa kutubihi, dan juga dengan kitab-kitabnya. Al-imanu, beriman bi annal Qur'ana kalamullah, bahwasanya Al-Quran itu adalah perkataan Allah, ucapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Munazzalun, sesuatu yang Allah turunkan. Munazzal artinya yang Allah turunkan, yang diturunkan kepada kita. Ghairu makhlukin, bukan makhluk ciptaannya. Minhu bada'a wa ilaihi ya'ud. Al-Quran itu berasal dari Allah, wa ilaihi ya'ud, dan nanti akan kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga nanti di hari menjelang dekatnya hari kiamat, Allah cabut Al-Quran, baik yang ada di dalam mushaf maupun ada di dalam dada-dada manusia, sehingga tidak tersisa sedikit pun Al-Quran. Ini nanti menjelang dekatnya hari kiamat, hilang semua Al-Quran. Ya, minhu bada'a wa ilaihi ya'ud, dari Allah Al-Quran datang dan kepadanya nanti akan kembali. Wa anna Allah takallama bihi haqiqatan, dan bahwasanya Allah berbicara dengannya, dengan Al-Quran tersebut, haqiqatan, secara hakiki, pembicaraan secara sebenarnya, bukan kiasan-kiasan, ya, bukan kiasan-kiasan, tetapi itu pembicaraan yang hakikat, yang sebenarnya, secara hakiki. Wa anna hadzal Qur'an alladzi anzalahu ala Muhammadin huwa kalamullah haqiqatan, dan bahwasanya Al-Quran ini yang Allah turunkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dia adalah kalamullah, ucapan Allah secara hakiki. La kalama ghairi, bukan ucapan selainnya, bukan ucapan selainnya. Wala yajuzu itlaqul qaul bi annahu hikayatun an kalamillah. Kemudian Syekhul Islam mengatakan tidak boleh kita memutlakkan perkataan atau kita mengatakan bahwa Al-Quran adalah hikayah an kalamillah, hanya sebatas hikayat dari ucapan Allah. Karena nanti ada sebagian kelompok yang mengatakan Al-Quran itu bukan ucapan Allah langsung, itu hanya penjabaran hikayat dari kalam Allah, ya, yang difahami oleh Jibril, kemudian disampaikan Jibril kepada Nabi kita Muhammad SAW. Beliau menegaskan Al-Quran adalah ucapan Allah, bukan hikayat. Hikayat itu artinya apa? Pengungkapan, ya, interpretasi, kalau orang sekarang mungkin, ya, mengungkapkan kembali, ya, apa yang Allah ucapkan. Au ibaratan, atau hanya sekedar ibarat atau ungkapan,
bal idza qara'ahu nasu, bahkan kata beliau apabila manusia membacanya, au katabuhu fil masahif, atau mereka manusia menulis di dalam mushaf, lam yakhruj bidzalika an yakuna kalamullah ta'ala haqiqatan. Itu semua apa yang dibaca oleh manusia atau yang ditulis di dalam mushaf itu tidak keluar dari hakikat bahwasanya itu semua adalah ucapan Allah, kalamullah. Ya, itu adalah kalamullah. Fa innal kalam innama yudhafu haqiqatan ila man qalahu mubtadi'an. Karena yang dimaksud dengan kalam atau ucapan itu disandarkan, dinisbatkan kepada siapa yang pertama kali mengucapkannya. Itu ucapan, ya. Jadi ucapan itu disandarkan kepada siapa yang pertama kali mengucapkannya. Man qalahu mubtadi'an, siapa yang mengucapkan pertama kali. La ila man qalahu muballighan mu'diyan, bukan kepada orang yang menyampaikan atau mengkhabarkannya. Ini ucapan. Seperti ketika ada orang mengatakan, ya, bahwasanya fulan itu pendusta, fulan itu penipu dan seterusnya. Ya. Kemudian dia mengatakan ini bukan perkataan saya. Ini bukan perkataan saya. Dia yang berkata kan? Ya, dia mengatakan sesungguhnya si A itu tukang pembohong, si A itu tukang penipu, gini. Kemudian disangkal sama temannya, dari mana kamu mengatakan itu? Ini bukan perkataan saya, tetapi saya hanya menukilkan perkataan dari Bapak A atau ini seperti itu. Ya, yang pertama kali mengucapkan. Jadi kalam, ucapan itu disandarkan kepada siapa yang pertama kali mengucapkannya, bukannya membacanya atau menyampaikannya. Jadi apa yang dibaca oleh manusia, apa yang ditulis di mushaf, tetap kita katakan itu kalam, bahwa itu ucapan Allah. Itu ucapan Allah karena memang Al-Qur'an itu datangnya dari Allah. Adapun manusia itu menukilkan, ya, membacanya, bukan dari manusia, bukan dari Nabi kita Muhammad, bukan juga dari malaikat Jibril, tetapi itu adalah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa huwa kalamullahi, maka Al-Qur'an adalah kalamullah. Hurufuhu, baik huruf-hurufnya, wa ma'anihi, maupun makna-makna yang terkandung di dalamnya. Laisa kalamullah al-huruf adunal ma'ani, bukanlah yang dimaksud kalamullah itu hanya sebatas huruf-hurufnya, bukan makna-maknanya. Walal ma'ani dunal huruf, bukan pula makna-makna tanpa huruf. Sebagaimana ini pemahaman orang-orang yang menyelisih jalan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kata Syekh Fauzan, wa min usulil iman al-imanu billahi wal imanu bi kutubihi. Termasuk di antara pokok atau rukun iman yang ini sudah menjadi keyakinan kita kaum muslimin, yaitu beriman kepada Allah dan kepada kitab-kitabnya. Wa yadkhulu fi hadaini al-aslaini al-iman bi anna al-Qur'an kalamullah. Masuk di dalam pembahasan tentang beriman kepada Allah maupun beriman kepada kitab-kitabnya, yaitu beriman atau meyakini bahwa Al-Quran adalah ucapan Allah. Ini bagian dari beriman kepada Allah di satu sisi dan beriman kepada kitabnya di sisi yang lain. Ya, yaitu kewajiban bagi setiap muslim untuk memahami bahwasanya Al-Quran adalah ucapan Allah, kalamullah. Fal imanu billahi azza wa jalla yatadammanu al-imana bi sifatih. Beriman kepada Allah itu mencakup beriman kepada sifat-sifatnya, seperti tadi kami sampaikan. Ya, beriman tentang wujudnya Allah,
sifat rububiyah atau ketuhanan Allah, sifat uluhiyah atau ibadah hanya kepada Allah, dan sifat beriman kepada sifat-sifat dan nama-namanya. Wa kalamuhu min sifati, dan kalam Allah itu bagian dari sifat Allah. Fa inna Allah ta'ala mausufun bi annahu yatakallamu bima syaa idza syaa lam yazal wa la yazalu yatakallam. Allah Subhanahu wa taala itu disifati bahwasanya Allah itu berbicara dengan apa yang Allah inginkan, sesuai dengan apa yang Allah inginkan dan kapanpun Allah inginkan. Allah tidak tuli, Allah tidak bisu. Allah adalah zat yang maha sempurna. Karena bisu ya tidak bisa berbicara atau tuli tidak bisa mendengar, itu sifat cacat. Ya. Maka tidak mungkin kita mensifati Rabb kita zat yang sempurna dengan sifat-sifat cacat. Maka Allah tidak tuli, Allah tidak bisu. Allah di antara sifatnya adalah berbicara dengan apa yang Dia kehendaki, kapanpun Dia kehendaki, dan terus-menerus Allah berbicara sesuai dengan kehendaknya. La wa la yazalu yatakallam wa kalamuhu la yanfad, dan kalam Allah itu tidak pernah habis. Wa na'ul kalami fi haqqi azaliyyun abadiyyun, dan sifat kalam Allah itu abadi, artinya tidak mungkin suatu saat Allah tidak berbicara, tidak bisa berbicara, karena ini sifat yang senantiasa ada pada diri Allah Subhanahu wa taala. Wa mufradatuhu la tazalu taqau syai'an fa syai'an hasba hikmati ta'ala. Adapun ucapan demi ucapan, ya, sifat berbicaranya Allah itu senantiasa ada bersama zat Allah. Artinya Allah tidak pernah suatu saat Dia tuli atau Dia bisu tidak mampu bicara. Itu tidak mungkin. Adapun kata perkatanya, kapan Allah berbicara itu terjadi ya sesuai dengan hikmahnya, sesuai dengan hikmahnya. Wa min kalamihi al-Qur'anul azim, dan termasuk di antara perkataan Allah adalah Al-Qur'an. Di samping ada kitab-kitab yang lain. Ya. Termasuk di antara kalam Allah, bagian dari kalam Allah adalah Al-Qur'anul azim, Al-Qur'an yang agung. Alladzi huwa a'zamu kutubihi, yang mana Al-Quran adalah kitab Allah yang paling besar, yang paling mulia. Fahuwa dakhilun fil imani bi kutubihi dukhulan awaliyan, dan memahami bahwasanya Al-Quran kalam Allah ini masuk juga di dalam keimanan kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Wa huwa munazzalun minhu subhanahu wa ta'ala, dan Al-Quran ini sesuatu yang diturunkan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Fa huwa takallama bihi, Allah berbicara dengannya, dengan Al-Quran tersebut. Wa anzalahu ala rasulihi sallallahu alaihi wasallam, dan Allah turunkan Al-Quran kepada Rasulnya, utusannya sallallahu alaihi wasallam. Ya, fa huwa munazzalun ghairu makhluq, maka Al-Quran adalah sesuatu yang Allah turunkan darinya dan bukan makhluk. Li'annahu sifatun min sifatih, karena Al-Quran itu adalah salah satu sifat dari sifat-sifat Allah. Ya. Kalau dia sifat dari sifat-sifat Allah, berarti kembalinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Keagungan Al-Quran sebagaimana keagungan Allah Subhanahu wa ta'ala, kemuliaan Quran sebagaimana kemuliaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, karena itu sifat dari sifat-sifat Allah. Adapun apabila dipahami Al-Quran makhluk, maka dia kembali kepada sifat makhluk yang kurang. Ya. Al-Quran bukan makhluk. Adhafahu ila nafsihi idhafata sifah ila mawsafihi. Allah menyandarkan Al-Quran kepada dirinya, itu penyandaran sifat kepada zat yang disifati. Jadi kalam Allah itu ucapannya Allah. Wa qad khalafa fi hadza tawaif, dzakara Syekh rahimahullah huna maqalata ba'dihim. Ada
beberapa kelompok yang menyelisihi keyakinan Ahlus Sunnah ini, keyakinan bahwasanya Al-Quran itu kalam Allah, ucapan Allah. Mereka tidak mengakuinya. Ada beberapa kelompok yang mereka menyelisih Ahlus Sunnah di dalam keyakinan bahwasanya Al-Quran adalah kalam Allah. Yang pertama adalah Jahmiyah. Kelompok yang pertama yang disinggung oleh Syekhul Islam di sini adalah kelompok Jahmiyah, di mana orang-orang Jahmiyah sebagaimana sudah disebutkan sebelumnya, pengikut Jahm bin Safwan. Ini kelompok yang tidak beriman dengan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Maka mereka tidak mengaku Al-Quran kalamullah. Ya, karena mereka tidak beriman dengan sifat bagi Allah. Mereka mengatakan innallaha la yatakallam. Sesungguhnya Allah tidak berbicara, kata Jahmiyah. Innama khalaqa kalaman fi ghairihi. Allah menciptakan ucapan itu kepada selainnya, pada makhluknya, wa ja'alahu yu'abbiru anhu. Ya. Kemudian Allah menjadikan Al-Quran itu ditakbir atau diungkapkan dengannya, sehingga penyandaran kalam Allah, ucapan Allah itu hanya kiasan, kata mereka. Ya, bukan hakikat yang sesungguhnya. Ya. Jadi mereka meyakini bahwasanya kalam Allah, ucapan Allah, maksudnya bukan ucapan yang datang langsung dari Allah, tetapi itu hanya kiasan, ya, ucapan dari makhluk Allah Subhanahu wa taala. Ini kelompok Jahmiyah yang tidak mengakui bahwasanya Al-Quran kalamullah. Kemudian jadi mereka meyakini bahwasanya Allah menciptakan kalam, ya, pada selainnya. Allah menciptakan kalam atau ucapan ini kepada selainnya, dan ini adalah perkataan yang tidak benar, yang batil dan menyelisih dalil-dalil yang ada. Kemudian perkataan muallif, minhu bada'a wa ilaihi ya'ud, darinya, dari Allah Al-Quran datang dan kepadanya akan kembali. Wa anna Allah takallama bi haqiqatan, bahwasanya Allah berbicara dengan Al-Quran secara hakiki. Wa anna hadzal Quran alladzi anzalahu ala Muhammad huwa kalamullah haqiqatan, bahwasanya Al-Quran yang diturunkan Allah kepada Muhammad itu adalah ucapannya secara hakiki, bukan perkataan yang lainnya. Di sini Syekhul Islam ingin membantah kelompok Jahmiyah tadi, ya, di mana orang-orang Jahmiyah mereka tidak meyakini Al-Quran adalah ucapan Allah secara hakiki, ya. Di mana mereka mengatakan innal Quran bada'a min ghairi, sesungguhnya Al-Quran itu datang dari selain Allah. Wa anna Allah lam yatakallam bi haqiqatan bal majazan, Allah tidak berbicara secara hakiki, tetapi itu hanya kiasan saja. Wa huwa kalamu ghairihi udhifa ilaih, dan ini adalah perkataan yang lainnya yang disandarkan kepada Allah. Ini perkataan Jahmiyah, karena Allah yang menciptakannya, kata mereka.
Ya. Maka ini dibantah oleh Syekhul Islam bahwasanya Al-Qur'an itu datang langsung dari Allah, ucapan Allah, bukan ucapan dari makhluk-makhluk Allah yang lainnya. Kemudian Syekhul Islam juga membantah perkataan yang lain yang mengatakan bahwasanya Al-Qur'an adalah hikayah. Ya. Saya mengatakan tidak boleh kita mengatakan Al-Qur'an adalah hikayat dari kalam Allah, hanya pengungkapan penjabaran kalam Allah. Ini adalah keyakinan dari Abdullah bin Sa'id bin Kullab, atau yang dikenal dengan nama aliran Kullabiyah. Yang ini nanti juga diikuti oleh Asy'ariyah, di mana mereka tidak meyakini langsung Al-Qur'an kalam Allah, tetapi Al-Qur'an adalah hikayah atau pengungkapan dari kalam Allah. Karena menurut mereka ya itu bukan kalam Allah secara langsung, tetapi itu adalah ungkapan ya. Lianna kalam Allah indahum, karena menurut mereka orang-orang Kullabiyah dan juga yang mengikutinya dari kalangan Asy'ariyah, mereka mengatakan bahwa Al-Qur'an adalah hanya hikayat atau pengungkapan dari ucapan Allah, bukan kalam Allah langsung. Karena menurut mereka kalam Allah menurut mereka adalah al-ma'na al-qa'im fi nafsih, makna yang senantiasa berdiri pada diri Allah, ada pada diri Allah, lazim li dzati kaluzumil hayati wal ilmi wala yata'allaq bi masyiati wa iradati. Ini keyakinan mereka. Kata mereka Al-Qur'an itu bukan kalam Allah secara langsung ya. Karena yang dimaksud kalam Allah, ucapan Allah itu adalah sesuatu yang senantiasa ada pada diri Allah secara zatnya, sebagaimana hidup, sebagaimana ilmu ya. Itu tidak terkait dengan kehendak atau keinginan ya. Tetapi kata mereka itu adalah al-ma'na al-qa'im fi nafsi, makna yang senantiasa tegak pada diri Allah ya. Wa hadhihi al-fat al-mukawwanah min hurufin wa aswatin makhluqah. Adapun kata mereka lafaz-lafaz yang tersusun Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanirrahim dan seterusnya ya, itu adalah makhluk, sesuatu yang Allah ciptakan, dan itu hanya sebatas penjabaran pengungkapan dari kalam Allah. Jadi orang-orang Kullabiyah atau Asy'ariyah mereka meyakini Al-Qur'an itu tidak bisa kita dengar, Al-Qur'an tidak bisa ditulis, Al-Qur'an tidak bisa didengar dengan suara atau ditulis. Karena apa? Kalamullah, kata mereka apa? Kalamullah, ucapan Allah tidak bisa didengar atau ditulis. Al-Qur'annya kalamullah ya, kalamullah menurut mereka ya, saya ralat kembali, kalamullah, ucapan Allah itu tidak bisa didengar atau ditulis di mushaf-mushaf atau dibaca oleh orang yang membaca ya. Maka kalamullah itu sesuatu yang ada pada diri Allah, sebagaimana sifat hidup, sifat berilmu, itu sesuatu yang ada pada Allah, tetapi tidak bisa dibaca, ditulis, didengar dan seterusnya. Maka untuk bisa disampaikan ke hamba perlu dihikayatkan, dijabarkan ya. Al-Qur'an itulah penjabaran dari kalamullah yang ada pada diri Allah, kata mereka ya. Jadi Al-Qur'an kata mereka itu hanya penjabaran, pengungkapan Jibril terhadap kalamullah yang ada pada diri Allah Subhanahu wa taala ya. Hikayah li kalamillah wa laysat hiya kalamuhu. Jadi Al-Qur'an itu hanya hikayat, pengungkapan saja. Kalau kata kita pentafsiran, mentafsirkan kalam Allah yang itu ada pada zat Allah, ditafsirkan oleh Jibril, disampaikan kepada Nabi Muhammad SAW ya. Ini makanya dibantah ya. Ini pemahaman Kullabiyah
Demikian juga Asy'ariyah, pengikut Abul Hasan Al-Asy'ari rahimahullah, bahwasanya Al-Qur'an adalah ibarat an kalamillah. Al-Qur'an adalah ibarat ya dari kalam Allah. Ya. Karena kalam Allah itu sesuatu yang tetap pada diri Allah, dan wa hadzal ma'na ghairu makhluq. Amma hadzal alfaz, lafaz-lafaz yang kita dengar, yang kita baca itu hanya ibarat saja, ya, pengungkapan dari kalam Allah. Intinya mereka, baik Kullabiyah, Asy'ariyah, Jahmiyah, mereka tidak mengakui Al-Quran itu langsung kalam Allah, ucapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini Bapak Ibu sekalian rahimallahu yakum, dari sini kenapa kita perlu memahami tentang Al-Quran kalam Allah? Apa sih urgensi dari meyakini bahwasanya Al-Quran kalam Allah bukan makhluk? Maka di sana ada konsekuensi yang besar. Ketika Ahlus Sunnah wal Jamaah memahami Al-Quran adalah kalam Allah, ucapan Allah, dan itu termasuk sifat Allah, dan sifat itu kembali kepada zatnya, sebagaimana zat Allah zat yang sempurna, zat yang maha sempurna, tidak ada sedikit pun kekurangan sifat cacat, maka kalamnya juga kalam yang sempurna, ya, tidak ada kebatilan, tidak ada kerusakan, tidak ada sedikit pun ya keraguan-raguan di dalamnya, tidak ada sedikit pun kebatilan. Karena itu adalah ucapan Allah Rabbul Alamin. Ya. Kalau kita menisbatkan kekurangan pada kalamnya, berarti kita menisbatkan kekurangan pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Berbeda dengan orang-orang yang meyakini Al-Quran bukan kalam Allah, Al-Quran makhluk. Maka ketika dipahami Al-Quran makhluk, maka sebagaimana makhluk-makhluk Allah yang lain, makhluk memiliki sifat kekurangan, memiliki sifat ketidaksempurnaan, sehingga mereka meyakini kemungkinan di dalam Al-Quran ada kebatilan dan seterusnya, sebagaimana makhluk, ya. Maka hal ini ditentang oleh Ahlus Sunnah, ya. Ahlus Sunnah meyakini Al-Quran bukanlah makhluk dari makhluk-makhluk Allah, tetapi Al-Quran adalah kalam Allah yang kesempurnaannya, kemuliaannya kembali kepada zat Allah yang maha sempurna, maha mulia. Kemudian sedikit saya bacakan penjelasan saya Utsaimin untuk pembahasan masalah ini. Amma man qala ghairu makhluk, kata Syekh Utsaimin, karraran muallif hadza, Syekhul Islam di sini memberikan penekanan, mengulang kembali bahwasanya Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi kita Muhammad adalah ucapan Allah secara hakiki, bukan ucapan yang lainnya. Li'annal maqama maqamun 'azim, karena pembahasan ini kedudukannya sangat besar. Fa inna hadhil mas'alah hasala fiha ala ulama'il muslimina minal mihan ma huwa ma'lum. Karena terkait masalah ini, keyakinan apakah Al-Quran itu ucapan Allah atau makhluk, maka terkait masalah ini banyak di antara ulama-ulama Islam mendapatkan ujian-ujian yang besar. Wa halaka fiha ummun katsirah, dan telah binasa menyimpang umat-umat yang lainnya.
Walakin hamallahu al-haqqa bi Imam Ahmad wa asbahi. Akan tetapi Allah telah menjaga kebenaran ini salah satunya dengan Imam Ahmad dan yang semisalnya, alladzina abau an yaqulu illa anna al-Qur'ana kalamullah ghairu makhluq. Di mana Imam Ahmad, Bapak Ibu sekalian, dahulu di zaman beliau ketika khalifahnya memiliki pemahaman Mu'tazilah. Ketika khalifahnya ketika itu berpaham mengikuti pemahaman Mu'tazilah, di mana kelompok Mu'tazilah meyakini Al-Quran bukan kalamullah, tetapi Al-Quran adalah makhluk. Dan kaum muslimin dipaksa untuk mengikuti pemahaman demikian. Maka Imam Ahmad ketika dipaksa untuk mengikutinya, beliau dan tidak mau. Ya. Sampai akhirnya beliau pun di penjara karena mempertahankan keyakinan ini. Imam Ahmad tetap berpendapat, tetap menyampaikan Al-Quran adalah kalamullah, bukan makhluk, sehingga beliau mendapatkan ya ujian di penjara, mendapatkan fitnah, mendapatkan sisaan karena mempertahankan keyakinan yang besar ini. Wa qaluhu la kalama ghairih, dan perkataan beliau Al-Quran itu bukan perkataan selainnya, ini untuk membantah sebagian yang memiliki keyakinan bahwasanya Al-Quran itu adalah ucapan Jibril. Ya. Karena ada di antara mereka yang meyakini Al-Quran itu adalah lafaz itu dari Jibril. Ya. Karena kalam Allah, kata mereka, sesuatu yang tidak bisa didengar, maka untuk bisa sampai kepada kita diinterpretasi atau diibaratkan oleh Jibril, ya, menyandarkan kepada Jibril alaihissalam. Alhamahullahu, yang mana kata mereka Al-Quran adalah perkataan Jibril yang Allah ilhamkan kepada Jibril, au min Muhammad, atau juga ada yang mengatakan Al-Quran adalah perkataan Nabi kita Muhammad yang mana Allah ilhamkan kepada Nabi untuk mengucapkannya, ya. Atau yang serupa dari keyakinan-keyakinan seperti itu, ya. Jadi orang-orang yang mengatakan bahwasanya Al-Quran itu adalah ucapan Jibril yang Allah ilhamkan kepada Jibril, atau itu ucapan Nabi Muhammad yang Allah ilhamkan kepada beliau, maka Ahlus Sunnah mengatakan Al-Quran adalah ucapan Allah, bukan ucapan yang lainnya. Ikhwani wa akhwati a'azzallahu, ini saja mungkin bisa kita sampaikan pembahasan terkait penjelasan Al-Quran kalamullah. Apabila ada kebenaran datang dari Allah Subhanahu wa taala, apabila ada kekurangan, itu semata-mata karena kelemahan saya, dan kita mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan insyaallah pada bagian selanjutnya kita akan masuk pembahasan tentang ru'yatul mu'minina li rabbihim yaumil qiyamah, bahwasanya orang-orang beriman nanti akan melihat orang malaikat Tuhan mereka secara langsung di hari kiamat. Mudah-mudahan bisa kita sampaikan pada kesempatan selanjutnya. Kita tutup. Subhanallah walhamdulillah, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.